Mantan Menko PMK Muhadjir Effendi menyerahkan jabatan kepada Menko PMK Pratikno yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto. Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) menggelar upacara serah terima jabatan Menko PMK siang ini. Usai dilantik di Istana Negara, Menko PMK Pratikno langsung melakukan serah terima jabatan dengan mantan Menko PMK Muhadjir Effendi di kantor PMK Jakarta Pusat. Keduanya menandatangani surat serah terima jabatan dan dilanjutkan dengan pembacaan doa dan sambutan oleh keduanya. Siang hari ini saya telah melakukan serah terima jabatan dengan Menko yang baru, yaitu Bapak Profesor Dr. Pratikno. Saya kira semuanya sudah sangat mengenal beliau. Beliau adalah Mensesnek selama ini. Dan saya jamin kualitas beliau untuk memimpin lebih lanjut di Kemenko PMK ini jauh lebih baik dibanding saya. Insya Allah. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menjalani serah terima jabatan dengan 3 Menteri Kabinet Merah Putih yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto. Nadiem menjalani sertijab dengan 3 menteri karena Prabowo memecah Kemendikbudristek menjadi 3 kementerian. 3 menteri yang menjalani sertijab dengan Nadiem adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro, dan Menteri Kebudayaan Fadlizon. Semuanya menandatangani acara sertijab dan diakhiri prosesi foto bersama 3 menteri baru antara Nadiem Makarim, Abdul Mukti, Fadlizon, dan Satrio Sumantri Brojonegoro. Usai pelantikan menteri di Istana Negara, sejumlah menteri melakukan serah terima jabatan di kantor kementerian. Hari ini Menteri Koperasi dan UMKM periode 2019-2024, Teten Mas Duki melakukan serah terima jabatan dengan Menteri UMKM periode 2024-2029, Maman Abdurrahman. Untuk mengetahui kondisi terkini serah terima jabatan, sudah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV Audrey Zevanya di Gedung Smesko Gatot Subroto, Jakarta. Audrey, selamat petang. Kementerian Koperasi dan UMKM dipecah. Sertijabnya sudah selesai semua atau seperti apa? Selamat petang, Cindy dan juga saudara. Saat ini tentu sertijab sudah selesai, dua-duanya baik itu untuk Menteri Koperasi maupun Menteri UMKM. Tadi untuk serah terima jabatan dengan Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi sudah berlangsung sekitar pukul 1 siang tadi, dan kemudian dilanjutkan serah terima jabatan untuk Menteri UMKM yaitu dengan Maman Abdurrahman sekitar pukul 3 sore di Gedung Smesko Indonesia. Memang dikarenakan Menteri Koperasi dan UMKM ini dipecah, sehingga proses sertijabnya ini juga dipecah, Cindy dan juga saudara. Dan kalau misalnya Anda lihat di belakang saya saat ini, meskipun acara sertijab sudah selesai, tapi masih banyak tamu undangan yang menyalami Menteri UMKM kita yang baru, Maman Abdurrahman, masih proses bersalam-salaman, kemudian juga foto bersama, dan juga masih banyak tamu undangan yang makan siang begitu di sini untuk sama-sama menyambut Menteri UMKM yang baru. Dan tadi kalau misalnya kita melihat Maman Abdurrahman ini sempat mengatakan untuk program 100 hari kerja ke depannya, ia mengatakan bahwa saat ini dia akan memastikan proses transisi berjalan dengan mulus dan lancar begitu, karena dikarenakan ada perpecahan di antara Menteri Koperasi dan UMKM, sehingga perubahan struktur organisasinya ini juga berubah. Sehingga hal ini dulu yang masih akan dipastikan oleh Maman sebagai Menteri UMKM yang baru, agar struktur organisasi yang baru ini juga dapat berjalan dengan mulus dan lancar. Namun Maman di sini juga menegaskan bahwa meskipun saat ini ia lagi fokus untuk perubahan struktur organisasi, tapi Maman menegaskan tentu ia juga terus akan mendengar dan melayani apa yang menjadi kebutuhan dari para pengusaha UMKM. Dan juga kita ketahui banyak menteri baru yang baru dilantik tadi pagi begitu di gedung DPR. Tadi Maman juga mengatakan ada pesan dari Presiden RI 2024-2029 Prabowo Subianto yang memberikan pesan untuk Maman, di mana kita sama-sama ketahui bahwa Presiden kita Prabowo Subianto ini memiliki target optimis untuk pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Dan tadi Maman mengatakan
sektor UMKM ini merupakan salah satu faktor pendukung yang bisa melancarkan apa yang menjadi harapan atau target optimis dari Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, Maman memastikan bahwa di sini sektor UMKM dipastikan tidak boleh goyang begitu, meskipun dia merupakan sektor informal, tapi dipastikan karena menjadi salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%, sehingga di sini Maman berusaha untuk mengamankan sektor UMKM, karena Maman juga menegaskan bahwa sektor UMKM ini merupakan salah satu penyumbang tenaga kerja kurang lebih sebesar 90 hingga 95%. Dan untuk program kerja ke depannya juga, tadi Maman mengatakan bahwa saat ini dia akan fokus untuk memberikan kepastian kepada para pengusaha UMKM agar bisa mendapatkan pinjaman modal yang menjanjikan, kemudian juga memberikan supporting teknologi, dan juga akan memberikan hak-hak administrasi lainnya. Dan juga tadi Maman juga sempat menjelaskan kenapa Menteri Koperasi dan UMKM ini harus dipisah, karena ia mengatakan bahwa selain untuk mensupport jumlah tenaga kerja yang cukup tinggi, Maman juga memberitahu bahwa ada kurang lebih sebanyak 60 juta pelaku UMKM yang harus dipikirkan untuk usaha UMKM mereka, sehingga hal inilah yang menjadi tujuan dari Presiden Prabowo Subianto memecah Kementerian Koperasi dan juga UMKM agar Menteri UMKM Maman Abdurrahman ini bisa lebih berfokus kepada para pelaku usaha UMKM yang sebanyak 60 juta tadi, agar bisa membantu Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai targetnya, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Dan juga tentu kita masih sama-sama merasakan kemeriahan penyambutan menteri yang baru di sini, Cindy dan juga saudara, dan kami akan mengabarkan selanjutnya kepada Anda untuk info-info update lainnya. Kembali kepada Anda, Cindy. Audrey Zevanya, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas laporan Anda. Tetap